Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi, khususnya yaitu pada unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu tentang unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi? Nah, baik, marilah kita untuk belajar dan menggali informasi tentang unsur-unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama yaitu kata dan frasa. Kata ini terdapat juga nomina dan verba. Apa itu nomina dan verba? Dan di frasa juga terdapat nomina dan verba. Nah, verba itu adalah kata kerja, sedangkan nomina adalah kata benda. Nah, sedangkan definisi dari kata yaitu morfem yang bebas. Nah, kata juga disebut sebagai satuan bahasa terkecil yang punya makna. Nah, selain itu, definisi dari frasa yaitu gabungan dari beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi, yaitu fungsi subjek dan fungsi verba. Nah, mari kita lihat contoh dari kata dan frasa. Yang pertama yaitu kata nomina, contohnya seperti kursi, pintu, meja, dan sekolah. Kemudian ada kata verba atau kata kerja yaitu makan, tidur, minum, dan pergi. Nah, kemudian pada frasa nomina ada wayang orang seperti kamar mandi dan juga meja makan. Dan yang terakhir adalah frasa verba, artinya sedangkan, akan pergi, dan juga belum tidur. Itu adalah contoh dari kata dan frasa nomina verba. Kemudian kita selanjutnya akan belajar tentang apa? Tentang afiksasi. Apakah kalian tahu afiksasi itu apa? Ya, afiksasi adalah proses pengimbuhan atau proses pemberian imbuhan kepada suatu kata. Dalam afiksasi ini terdapat kata dasar. Kata dasar adalah kata yang masih belum mendapatkan imbuhan. Sedangkan kata bentukan ini adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Kemudian afiksasi adalah proses imbuhan itu terjadi pada suatu kata. Nah, selanjutnya adalah contoh afiksasi. Contoh afiksasi adalah yang pertama, butuh. Kata dasar butuh ini termasuk ke dalam jenis kata kerja atau verba dan ditambahi dengan imbuhan ke dan an. Nah, sehingga kata dasar butuh ini ketika mendapatkan imbuhan ke dan an ini menjadi kata bentukan yaitu kebutuhan. Contoh kedua yaitu tugas. Tugas ini termasuk ke dalam jenis kata benda atau nomina. Ketika kata dasar tugas ini diberi imbuhan pe nasal an, ini akan menjadi penugasan. Jadi kata bentukan dari imbuhan dan kata dasar tersebut ini menjadi penugasan. Nah, kan untuk yang contoh yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat ini masuk di dalam jenis
kata nominal atau kata benda. Nah, kata benda ini diberi imbuhan berupa di dan kan. Di kan. Sehingga kata bentukannya yakni dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian materi selanjutnya yakni kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apakah kalian tahu kalimat definisi ini apa? Ya, kalimat definisi adalah kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan makna dari objek atau benda. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan suatu objek. Baik, pada contoh, kalimat definisi ini biasanya terdapat di tengah-tengah kalimat terdapat kata seperti merupakan, adalah, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalimat definisi. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, pada kalimat ini kita lihat bahwa terdapat ciri-ciri kalimat definisi, yaitu adalah. Ya, ini termasuk ke dalam kalimat definisi. Kemudian contoh kalimat deskripsi ini adalah komodo mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket yang digunakan untuk menjerat mangsanya. Nah, kalimat deskripsi ini lebih kepada menggambarkan suatu keadaan yang lebih spesifik dari suatu objek. Baik, kemudian kita akan belajar tentang kalimat simpleks dan kompleks. Apakah kalian tahu kalimat simpleks dan kompleks? Ya, kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Sedangkan kalimat kompleks ini memiliki dua atau lebih klausa dalam satu paragraf atau satu kalimat. Ya. Nah, kita lihat contoh dari kalimat simpleks dan kompleks. Kita perhatikan. Kalimat simpleks ini mempunyai ciri satu klausa saja. Kita lihat contoh dari kalimat simpleks, yaitu sampah menyebabkan pencemaran lingkungan. Coba kita lihat, sampah ini menjadi subjek. Kita simbolkan dengan S. Kemudian menyebabkan ini sebagai predikat, kita simbolkan dengan P. Dan pencemaran lingkungan ini sebagai objek dan kita simbolkan sebagai O, huruf O. Nah, kalimat ini hanya mempunyai satu klausa saja. Subjek, predikat, dan objek ini adalah satu kalimat. Sedangkan ketika kita melihat contoh dari kalimat simpleks, kalimat kompleks, ya, ini terdapat dua klausa, yaitu kita lihat contoh kalimat petani menanam padi atau jagung di tanah tersebut. Di sini terdapat dua klausa. Di mana klausa itu? Yang pertama, klausa pertama yaitu petani menanam padi di tanah tersebut. Yang kedua, klausa kedua yaitu petani menanam jagung di tanah tersebut. Oleh karena itu, contoh kedua ini termasuk dalam kalimat kompleks karena terdapat dua klausa. Nah, baik anak-anak, mungkin itu materi pada hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Mungkin saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.